Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya di sini sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas terkait kasus kecurangan akuntansi yang dilakukan perusahaan. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Anissa. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu kecurangan. Kecurangan adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Misalnya seseorang yang membuat pernyataan palsu, menyembunyikan atau menghilangkan bukti yang penting. Dalam akuntansi dikenal dua jenis kesalahan, yaitu kekeliruan atau error yang mengandung unsur ketidaksengajaan dan kecurangan atau fraud yang biasanya memang disengaja untuk menaikkan harga saham perusahaan. Fraud adalah tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau pihak lain. Dalam hal ini perorangan, perusahaan, atau institusi. Selanjutnya Saudari Fatmawati. Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan perusahaan adalah yang pertama, faktor general. Faktor general merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan. Faktor ini meliputi kesempatan melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku, yaitu seperti kedudukan itu seperti manajer dengan sekretaris. Yang kedua, pengungkapan. Terungkapnya suatu kecurangan dalam organisasi atau perusahaan belum menjamin tidak terulang kecurangan tersebut. Oleh karena itu, jika terungkapnya perbuatan kecurangan, harus diberikan sanksi terhadap pelakunya. Selanjutnya dengan saya sendiri, faktor individu. Faktor ini berhubungan dengan individu sebagai pelaku kecurangan yang terdiri dari yang pertama, ketamakan atau grade. Ketamakan berhubungan dengan moral individu. Pandangan hidup dan lingkungan berperan dalam pembentukan moral seseorang. Yang kedua, kebutuhan atau need. Berhubungan dengan pandangan atau pikiran dan keperluan pegawai atau pejabat yang terkait dengan aset yang dimiliki perusahaan, instansi atau organisasi, tempat dia bekerja. Selain itu, tekanan atau pressure yang dihadapi dalam bekerja dapat menyebabkan orang yang jujur mempunyai motif untuk melakukan kecurangan. Selanjutnya, Saudara Andika. Jenis-jenis fraud. Yang pertama, berdasarkan pelaku kecurangan. Yang kedua, kecurangan pegawai atau employee fraud adalah kecurangan yang dilakukan oleh pegawai dalam suatu organisasi kerja. Yang ketiga, kecurangan manajemen atau manajemen fraud adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan menggunakan laporan keuangan atau transaksi keuangan sebagai sarana fraud. Biasanya dilakukan untuk mencurangi pemegang kepentingan atau sekretaris yang terkait organisasinya. Selanjutnya, Saudari Preti. Dalam keuangan Terhadap aset atau misappropriation of assets adalah penyalahgunaan aset perusahaan secara sengaja untuk kepentingan pribadi. Biasanya sering dilakukan oleh pegawai atau employee seperti penggelapan kas, penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi, dan sebagainya. Kecurangan dalam laporan keuangan atau fraudulent financial reporting adalah salah saji atau pengabaian jumlah dan pengungkapan yang sengaja
dengan maksud menipu para pengguna laporan. Biasanya sering dilakukan oleh manajemen. Contohnya overstating asset, understating liabilities. Contoh kasus kecurangan akuntansi atau yaitu WorldCom. Yang pertama, perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Amerika Serikat mengakui telah melakukan skandal akuntansi yang menyebabkan perdagangan sahamnya di bursa Nasdaq yang terhenti. Kedua, beberapa minggu kemudian, WorldCom menyatakan diri bangkrut. Perusahaan telah memberikan gambaran yang salah tentang kerja perusahaan dengan cara memasukkan miliaran bisnis rutin sebagai belanja modal, sehingga labanya overstate sebesar 11 miliar dolar pada tahun 2002. Yang ketiga, perusahaan juga meminjamkan uang lebih dari 400 juta US dollar kepada Chief Executive Officer atau CEO-nya waktu Bernard Abbas untuk menutupi kerugian perdagangan pribadinya. Ironisnya, meski didakwa telah melakukan pemalsuan, konspirasi dan laporan keuangan yang salah, mantan CEO WorldCom tersebut mengaku tidak bersalah.